Pemirsa, berita Kalimantan Selatan kembali berhadir menjumpai Anda. Bersama saya Naila Lutfiana, sejumlah berita dan informasi lainnya yang telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. King Cobra sepanjang 2,8 meter masuk ke kolong rumah. Warga lapor damkar. Pemerintah Kabupaten Kota Baru berikan bantuan untuk warga di daerah yang terkena gelombang tinggi di Kota Baru. Timnas Indonesia U17 kalahkan Korea Selatan U17 1-0. Evandro Florasta bawa Garuda Muda terbang tinggi. Upaya petugas pemadam kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan tak sia-sia. Hanya bermodalkan tongkat penjepit, petugas berhasil mengevakuasi ular jenis King Cobra Kamis kemarin. Proses evakuasi King Cobra berukuran 2,8 meter ini tidak mudah, lantaran posisi ular ini berada di bawah kolong permukiman warga. Setelah 1 jam melakukan berbagai upaya, akhirnya King Cobra ini keluar dan langsung dilakukan evakuasi oleh petugas damkar dan langsung dimasukkan ke dalam karung. Salah satu anggota damkar Kabupaten Hulu Sungai Utara, Rahmat, mengungkapkan bahwa evakuasi ular King Cobra ini berdasarkan dari laporan masyarakat Desa Sungai Karyas yang melihat ular tersebut berada di area teras depan rumahnya. Kemudian warga tersebut melapor ke damkar Kabupaten Hulu Sungai Utara hingga akhirnya dilakukan evakuasi. Alhamdulillah, kita pada ini malam sudah berhasil melakukan evakuasi seekor King Cobra dengan panjang 2,8 meter di Desa Sungai Karyas, RT 5, Amuntai Tengah. Evakuasi ini memakan waktu 1 jam. Informasi ini berawal dari laporan warga setempat. Menindaklanjuti laporan tersebut, kita melakukan persiapan dan menuju lokasi hingga akhirnya berhasil melakukan evakuasi. Munawir dan Lutfi Darlan melaporkan dari Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Pemerintah Kabupaten Kota Baru yang diwakili Wakil Bupati Syairi Muklis memberikan bantuan simbolis kepada warga Desa Tanjung Samalantakan, Kecamatan Pamukan Selatan, Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan, yang terdampak bencana gelombang tinggi dan angin kencang Selasa lalu. Hujan lebat disertai angin kencang yang mengakibatkan gelombang tinggi menerjang permukiman pesisir Desa Tanjung Samalantakan. Akibatnya puluhan rumah dan fasilitas umum mengalami kerusakan. Data sementara menunjukkan 50 rumah yang terdampak, yakni 27 rumah rusak berat, 23 rusak ringan, 12 perahu nelayan hancur, dan 3 jembatan kayu terputus. Wakil Bupati Kota Baru Syairi Muklis menyerahkan bantuan disaksikan Kabak Ops Polres Kota Baru AKP Abdul Rauf dan Ramil, BPBD dan Kepala Desa Tanjung Samalantakan Hasnaini. Kepala Desa Tanjung Samalantakan Hasnaini menyatakan bencana ini sebagai yang terparah dalam sejarah desa. Sementara itu, Wakil Bupati Kota Baru Syairi Muklis menegaskan komitmen pemulihan pasca bencana. Pemerintah akan terus memantau perkembangan dan mendistribusikan bantuan sesuai kebutuhan. Rencana ke depan terus dilakukan verifikasi data korban, perbaikan infrastruktur yang rusak, dan kajian pembangunan pemecah gelombang. Ardiansyah dan Lutfi Darlan melaporkan dari Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Timnas Indonesia U17 mengawali laga pertama grup C Piala Asia U17 2025 dengan hasil positif. Tim Garuda Muda sukses membungkam Korea Selatan U17 lewat gol tunggal Evandro Florasta di Stadion Prince Abdullah Al Faisal Sport City Jeddah, Jumat kemarin. Meski mendapat gempuran bertubi-tubi dari Korea Selatan U17 sejak awal permainan, Timnas Indonesia tak kalah semangat dan melakukan serangan balik. Puncaknya saat injury time babak kedua tepatnya menit ke-90+1, Timnas Indonesia U17 mendapatkan hadiah penalti setelah Kim Ji-sung menyentuh bola di kotak terlarang. Evandro Florasta yang maju sebagai algojo gagal menjalankan tugasnya.
Bola hasil tembakan 12 pas Evandra ke sisi kanan dapat digagalkan kiper. Beruntung, bola rebound masih bisa disambar Evandra Florasta dengan sepakan kaki kanan dan si kulit bundar meluncur masuk ke gawang Korea Selatan U17. Sampai duel berakhir, skor 1-0 untuk kemenangan Timnas Indonesia U17 atas Korea Selatan U17 tetap bertahan. Hasil ini menempatkan Timnas Indonesia U17 untuk sementara ada di posisi kedua grup C dengan 3 poin. Tim Liputan, Kalsel Post TV. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Berita Kalimantan Selatan. Untuk Anda yang baru bergabung, berikut berita utama hari ini. King Cobra sepanjang 2,8 meter masuk ke kolong rumah. Warga lapor damkar. Pemerintah Kabupaten Kota Baru berikan bantuan untuk warga di daerah yang terkena gelombang tinggi di Kota Baru. Timnas Indonesia U17 kalahkan Korea Selatan U17 1-0. Evandra Florasta bawa Garuda Muda terbang tinggi. Guna memastikan keberlangsungan program darurat sampah berjalan dengan masif, pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Lingkungan Hidup atas instruksi Wali Kota Banjarmasin mengumpulkan seluruh camat, lurah beserta pengelola TPS maupun rumah pilah sekota Banjarmasin terkait sosialisasi pilah hingga pengelolaan sampah di Aula Kayu Baimbai Jumat kemarin. Acara ini dihadiri Ketua Asosiasi Bank Sampah Indonesia atau ASOPSI Wildayanti sebagai narasumber, Wakil Wali Kota Banjarmasin Ananda, Ketua TPPKK Kota Banjarmasin Nelly Lisriani, Setdakot Banjarmasin Iksan Budiman, sejumlah kepala SKPD beserta jajaran terkait. Di kesempatan tersebut, Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin Iksan Budiman menyampaikan bahwa pihaknya sedang merancang sistem pengelolaan sampah yang lebih teknis, termasuk penjadwalan pembuangan sampah berdasarkan jenisnya. Menurutnya, upaya uji coba yang telah dilakukan seperti larangan membuang sampah selama 2 hari memberikan gambaran tentang kesiapan masyarakat. Ia juga menekankan bahwa aturan yang akan diterapkan lebih berfokus pada tata cara dan kebiasaan memilah sampah, bukan pada sanksi. Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat, pemerintah akan mengadakan sosialisasi secara lebih intensif. Konsen tadi mengenai pengaturan mengenai waktu pembuangan. Apakah nanti kita di awal-awal kan Pak Wali Kota sudah menyampaikan tentang pemilahan dari rumah. Nah, mungkin secara teknis nanti akan kita jabarkan, misalkan per hari. Hari ini organik, besok organik. Bisa seperti itu. Karena kemarin sudah kita coba 2 hari tidak membuang sampah, masyarakat bisa. Kemarin kan yang selama Lebaran kemarin. Artinya apabila nanti kita terjemahkan lagi secara teknis beberapa hal tadi dalam bentuk surat edaran nanti atau dalam bentuk peraturan yang lebih spesifik, itu saya pikir nanti bisa kita buka. Sementara itu, Ketua ASOPSI Wildayanti menegaskan bahwa regulasi yang ada sebenarnya sudah cukup untuk menyelesaikan permasalahan sampah jika dijalankan dengan lebih tegas dan optimal. Optimis kalau pengawasan ini bisa jalan, komitmen ini bisa dilakukan secara masif, serentak, dan dilakukan dorongan dari Pemda, Pemko ya, itu bisa 2 bulan bisa. Kalau bisa saran ada. supaya cepat gitu Bu, ada kan? Aturan. Buat aturan dan tegakkan aturan. Jadi harus tegas dalam ya, aturan tersebut seperti ya? jadwal pengangkutan, misalnya jadwal sampah keluar, aturan pemilahan. Kalau nggak terpilah dia nggak boleh buang sampah misalnya. Nah itu kalau itu dijalankan lebih cepat lagi. Wilda juga menyoroti pentingnya edukasi dan penegakan aturan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pemilahan sampah.
Menurutnya masyarakat bukan tidak peduli, tetapi banyak yang belum mengetahui cara memilah sampah dengan benar. Oleh karena itu, edukasi menjadi langkah pertama sebelum aturan ditegakkan secara lebih ketat. Fudail dan Lutfi Darlan melaporkan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Wisata susur Sungai Martapura menggunakan klotok atau perahu bermesin menjadi pilihan masyarakat di momen libur Lebaran. Misalnya Wahdaniah, warga Bogor yang baru pertama kali mencoba klotok wisata susur Sungai Martapura. Meskipun sudah beberapa kali ke Banjarmasin, ia mengaku baru pertama kali naik klotok untuk wisata menyusuri sungai. Ia bersama keluarga memilih rute ke Kampung Hijau dan Kampung Biru untuk menjadi tujuan wisata susur sungai. Setelah merasakan perjalanannya, ia pun merasa wisata susur sungai ini adalah hal yang menarik dan seru. Selain merasakan sensasi di atas sungai, wisatawan juga lebih mengenal sejarah kota Banjarmasin yang menjadikan sungai sebagai urat nadi kehidupan masyarakat. Ini baru pertama kali Bu keliling pakai kapalnya Bu? Iya, baru pertama kali ini ingin melihat sungai yang ada di Kalimantan. Ya. Tadi keliling kemana aja Bu? Tadi kita dari mulai makan soto Bang Ahmad, terus ke sini mau lihat Kampung Biru sama Kampung Hijau ya. Jadi kita penasaran, kalau dulu ke sini kan belum ada Kampung Hijau Kampung Biru, ternyata luar biasa. Sementara itu, Rizky, pengelola klotok wisata di kawasan Siring Menara Pandang, mengungkapkan selama libur Lebaran ada sekitar 50 klotok yang berangkat setiap harinya, meningkat dibandingkan hari biasanya yang hanya sekitar 30 klotok per hari. Kalau dari luar Hari Raya Idul Fitri, liburan Lebaran ini ada peningkatan, ada lonjakan pada wisatawan luar kota, lagi dalam kota. Berapa peningkatannya Bang? Sekitar Kalau hari biasa? 80% lah. 80% lah. Kalau hari biasa gimana Bang? Kalau hari biasa paling sepi, Paling weekend. Kalau hari biasa. Kalau hari biasa itu berapa klotok di sini Bang yang Bang? Yang berangkat kalau hari biasa itu paling sekitar 30 kapal, 35. Itu sehari Bang? Ya. Rizky menambahkan destinasi yang paling diminati pengunjung untuk berwisata susur sungai adalah kawasan Kampung Hijau, Pulau Kembang, dan Pasar Terapung Lok Baintan. Untuk rute dekat seperti ke Kampung Hijau dikenakan tarif per orang sebesar Rp10.000. Fudail dan Lutfi Darlan melaporkan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Air merupakan sarana yang sangat vital bagi kelangsungan hidup. Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, perkembangan kota Banjarmasin baik di sektor pembangunan maupun industri yang terus meningkat mengakibatkan kebutuhan akan air bersih terus bertambah. Untuk itu, PAM Banjarmasin sebagai perusahaan pengelola air bersih di kota Banjarmasin dituntut untuk dapat memenuhi kebutuhan akan air bersih. Kota Banjarmasin menjadi salah satu penyangga ibu kota negara, memiliki jumlah penduduk 708.516 jiwa pada tahun 2021 dengan luas wilayah 98,46 km persegi, juga dijuluki sebagai kota 1000 sungai. Semakin meningkatnya jumlah penduduk membuat sarana dan prasarana kota Banjarmasin harus ditingkatkan, terutama untuk pendistribusian air bersih yang dialirkan kepada masyarakat dengan kualitas, kuantitas, kontinuitas, serta tekanan hingga kebutuhan air bersih bisa dirasakan masyarakat kota Banjarmasin sampai dengan wilayah terujung. Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Banjarmasin, resmi berubah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah PT Air Minum Banjarmasin atau Perseroda. Akte pendirian nomor 05 tanggal 10 Juni 2022 yang disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. PAM Banjarmasin mempunyai visi, yaitu mewujudkan perusahaan air minum yang berdaya saing global, cerdas, dan unggul dalam pelayanan serta pengelolaan secara berkelanjutan. Sedangkan misi PT Air Minum Banjarmasin adalah mengembangkan karyawan profesional berakhlak mulia, menjaga ketersediaan sumber daya air baku yang berkelanjutan, menerapkan pelayanan prima dan inovasi sistem teknologi terkini, melaksanakan manajemen mutu, lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja atau K3, mengembangkan diversifikasi usaha.
PAM Banjarmasin Kota Banjarmasin berupaya untuk tetap terus eksis dalam memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Sejalan dengan perkembangan Kota Banjarmasin dan sekitarnya, disadari bahwa kapasitas sumber daya dan kemampuan sistem produksi yang tersedia masih terbatas dan perlu terus ditingkatkan. Untuk itu, perlu disusun program kerja, anggaran, dan perencanaan strategis yang terpadu agar dapat dipergunakan oleh pihak manajemen sebagai bahan referensi untuk mengambil keputusan pengembangan investasi, serta kesiapan menghadapi tantangan ke depan guna mencapai pelayanan prima yang lebih baik lagi. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Berita Kalimantan Selatan. Untuk Anda yang baru bergabung, berikut berita utama hari ini. King Cobra sepanjang 2,8 meter masuk ke kolong rumah. Warga lapor damkar. Pemerintah Kabupaten Kota Baru berikan bantuan untuk warga di daerah yang terkena gelombang tinggi di Kota Baru. Timnas Indonesia U17 kalahkan Korea Selatan U17 1-0. Evandro Florasta bawa Garuda Muda terbang tinggi. Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin mengikuti rapat paripurna tentang penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Kepala Daerah tahun 2024 sekaligus kesepakatan bersama rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Kota Banjarmasin tahun 2025-2029 di ruang paripurna DPRD Kota Banjarmasin. Rapat dipimpin Ketua DPRD Kota Banjarmasin Riqfal Fahruri didampingi Wakil Ketua DPRD, jajaran anggota fraksi bersama sejumlah kepala SKPD terkait belum lama tadi. Yamin telah membacakan poin-poin terkait pertanggungjawaban kepala daerah di tahun anggaran 2024 dan disetujui seluruh jajaran fraksi. Meski begitu, terdapat sejumlah catatan dari DPRD untuk upaya perbaikan. Kesepakatan rancangan awal daerah yang terpilih ya 2025-2029 dan kita sudah mengadakan kesepakatan tinggal pemerintah Kota Banjarmasin dan berarti agar bisa mendukung program prioritas daripada kepala daerah yang terpilih 5 tahun ke depan. Ini kita berharap kolaborasi dan sinerginya untuk menjalankan semua tujuannya untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Yamin memastikan dokumen peta perencanaan RPJMD Kota Banjarmasin lewat visi maju sejahtera dapat terprogram dengan lebih berkualitas dan berbasis pada kebutuhan masyarakat serta mendapat dukungan penuh dari legislatif. Fudail dan Fidarlan melaporkan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. PT Air Minum Intan Banjar Perseroda merupakan BUMD air minum yang melayani dua wilayah atau daerah yaitu Kabupaten Banjar dan Kota Banjarbaru. Dua wilayah tersebut sebelumnya merupakan satu daerah dan dipimpin oleh Bupati Kabupaten Banjar. Akan tetapi sejak tahun 1999 terjadi pemekaran wilayah yang menjadikan Kota Banjarbaru berdiri sendiri di bawah kepemimpinan Wali Kota Kota Banjarbaru. Kabupaten Banjar memiliki luas wilayah kurang lebih 4.688 km persegi, serta memiliki 19 kecamatan.
Sedangkan Kota Banjarbaru memiliki luas wilayah kurang lebih 371 km persegi dan terdiri dari 5 kecamatan. PT Air Minum Intan Banjar Perseroda memiliki visi dan misi. Pemirsa, berita tadi menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Naila Alfiana serta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.